Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Sebelumnya saya tutup pintu terlebih dahulu ya. Ya, Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Ulia yang bertugas pada siang hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Malisa, Bu Bidan. Ibu Malisa. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Malisa? Gini Bu Bidan, kan kemarin saya ke Kadar sama calon suami saya. Terus saya disuruh konseling dulu ke Bidan. Oh, ini calon pengantin. Iya Bu Bidan. Masih mbak-mbak ya, belum jadi ibu-ibu. Iya. Baik, di sini kenapa disuruh konseling dulu? Kita konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, mbaknya udah tahu belum apa fungsi dari konseling ini? Belum Bu Bidan. Nah, fungsinya itu biar mbak nanti tahu bisa mendeteksi dini tanda-tanda bahaya atau apa saja yang perlu dipersiapkan bagi calon pengantin pria dan wanita. Nah, seharusnya mbak tadi datang sama calon pengantin yang pria juga. Nah, kenapa nggak ikut mbak? Oh iya, maaf Bu Bidan, soalnya di rumah lagi ngurusin buat pernikahan. Kita langsung saja ya mbak ya. Kita konselnya menggunakan lembar balik. Di sini ya mbak juga bisa lihat di sini nanti gambar. Nah, langsung saja ya mbak ya. Di sini yang pertama itu ada pernikahan. Nah, pernikahan itu apa? Di sini pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan. Nah, pernikahan ini adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Nah, di sini ada hak-hak untuk calon pengantin pria dan wanita. Di sini yang pertama ada hak reproduksi dan seksual. Yang pertama yaitu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Terus di sini berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan. Terus di sini yang selanjutnya ada mendapatkan informasi yang mudah, lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual atau IMS. Nah, terus di sini sebenarnya ada memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Terus yang selanjutnya, nah pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat. Terus di sini yang terakhir ada hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Gitu ya, Mbak? Iya Bu Bidan. Nah, di sini apa saja persiapan pranikah? Yang pertama itu persiapan fisik, yang penting ya Mbak ya, persiapan fisik yaitu meliputi pemeriksaan status kesehatan, dari tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, nadi, frekuensi napas, terus pemeriksaan darah rutin yaitu HB, trombosit, leukosit, golongan darah, terus gula darah sewaktu, hepatitis B dan C. Terus di sini ada pemeriksaan urin rutin. Nah, di sini persiapan gizi sebelum nanti menikah, gizinya itu harus cukup ya Mbak ya, karena bagi perempuan itu sangat penting. Nah, penanggulangan kekurangan energi kronis dan anemia gizi, besi serta defisiensi asam folat. Nah, terus di sini ada status imunisasi TT. Nah, di sini status imunisasi TT-nya itu harus lengkap, minimal 5 kali. Nah, mbaknya ini udah lengkap imunisasi TT. Terus di sini menjaga kebersihan terus di sini yang selanjutnya itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, bagi perempuan ini minimal ganti pakaian dalamnya itu 2 kali sehari, terus tidak menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, terus membersihkan organ reproduksi itu misalnya misal mau
BAB nanti pas mau nyuci tuh dari belakang dari depan ke belakang gitu ya Mbak. Ya Bu Bidan. Terus di sini untuk dikeringkan menggunakan tisu atau enggak handuk. Terus nah apabila kalau haid bagi perempuan itu minimal maksimalnya itu diganti pembalurnya itu 4 jam sekali, atau enggak kalau udah penuh misalnya 2 jam udah penuh langsung diganti ya Mbak ya. Terus ini calon pengantin yang laki-laki juga harus disunat dulu. Terus di sini ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Di sini ada banyak macam tindak kekerasan. Yang pertama itu kekerasan secara fisik. Contohnya itu memukul, menendang, terus menampar, menjambak rambut. Pokoknya segala bentuk yang menyakiti fisik ya. Ya Bu Bidan. Terus kekerasan secara psikis. Contohnya itu menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam juga itu masuk kekerasan secara psikis. Terus di sini kekerasan seksual. Nah, misal contohnya itu memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Misalnya mbaknya lagi capek nanti, tapi dipaksa sama suaminya, itu juga termasuk kekerasan seksual. Terus di sini ada penelantaran, tidak memberi nafkah istri, tapi istrinya dilarang bekerja, itu juga termasuk kekerasan. Terus di sini eksploitasi, misalnya memanfaatkan atau memperdagangkan dan memperbudakkan. Misalnya mbaknya itu nggak dianggap sebagai istri, tapi diperbudak kayak pembantu gitu ya. Ya Bu Bidan. Terus di sini ada solusi bagaimana mengatasi tindak kekerasan tadi. Terus di sini ada mendatangi fasilitas kesehatan. Nah misalnya kan dapat kekerasan fisik itu datangi fasilitas kesehatan untuk mengobati luka-luka yang dialami. Terus yang kedua, ceritakan kejadian pada keluarga, teman dekat atau kerabatnya. Terus bisa lapor ke polisi. Terus yang terakhir itu mendapatkan pendampingan dari tokoh agama. Nah, di sini ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama itu pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki itu kuat, terus perempuan itu lemah gitu. Terus perempuan emosional, laki-lakinya rasional. Ada yang disebut subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Terus ada marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Padahal peran perempuan itu sangat banyak sekali ya. Terus di sini ada beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Terus di sini kita masuk ke organ reproduksi perempuan ya. Ya Bu Bidan. Mbak bisa lihat di sini gambarnya. Yang pertama itu ada ovarium atau indung telur. Di sini yang bentuknya bulat 2 di sana Mbak bisa lihat. Ovarium atau indung telur ini berfungsi mengeluarkan sel telur. Nah, apabila dibuahi akan menjadi janin. Terus kalau sudah dibuahi bisa disebut dengan menstruasi. Terus ada tuba falopi atau saluran telur yang bentuknya kayak gini. Salurannya itu kiri dan kanan yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur tadi menuju rahim. Terus fimbre atau umbai-umbai yang berbentuk jari, Mbak bisa lihat di sana dianalogikan dengan jari-jari, berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. Terus ada rahim, merupakan tempat janin berkembang, bentuknya seperti buah pir dan berat normalnya antara 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Dindingnya itu ada 3, yaitu lapisan yang paling luar ada parametrium, lapisan tengahnya mesometrium, dan lapisan yang paling dalamnya itu ada endometrium. Terus yang selanjutnya itu ada cervix atau leher rahim. Di sini ada selanjutnya yaitu vagina yang kemaluan ya Mbak. Ya, Terus di sini ada klitoris, bagian yang kecil seperti biji kaca, rangsangan. Ini organ kecil yang paling peka rangsangan. Terus yang terakhir itu ada labia, bibir kemaluan. Ada 2, mayor dan minor. Ada yang besar sama ada yang kecil. Terus di sini organ reproduksi laki-laki kita nggak jelasin ya karena tidak ada pasangan cowoknya. Kita lanjut ke yang pertama ada kehamilan. Nah, kehamilan ini dibagi menjadi 2, ada kehamilan ideal dan kehamilan tidak diinginkan atau KTD.
Di sini kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, kehamilan diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik. Terus di sini kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi akibat hubungan seks pranikah, akibat gagal KB. Terus ada yang wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Terus di sini di sini ada metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Terus di sini ada metode modern jangka pendek yaitu pil, suntik, kondom. Terus yang kedua ada metode modern jangka panjang yaitu IUD, ada implan. Terus di sini metode alamiah ada metode amenor laktasi, terus ada pentang berkala, ada senggama terputus, ada lentir vagina. Terus di sini kita masuk ke proses kehamilan ya Mbak ya. Di sini ada proses kehamilan. Yang pertama itu sel telur yang matang dibuih oleh sperma dalam saluran telur yaitu tuba Fallopi seperti gambar yang tadi ya Mbak. Terus sel telur yang telah dibuahi sperma menempel di lapisan dalam dinding rahim yaitu endometrium tadi. Terus dalam 120 hari pertama embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel. Terus selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan menjadi janin atau bayi. Nah, kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Nah, terus di sini apa saja sih tanda-tanda kehamilan itu? Yang pertama, ini udah sering ya dilihat kalau tes kehamilan. Kalau positif itu garis 2 merah ya. Ya beda. Terus tidak mendapat menstruasi, terus timbul rasa mual muntah terutama pada pagi hari, tidak ada nafsu makan, terus kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Terus pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Nah, terus di sini ada cara menghitung usia kehamilan dan cara menentukan tafsiran persalinan. Di sini cara menghitung usia kehamilannya, misalnya ya nih Mbak ya. Misalnya haid pertama, haid terakhirnya 8 Juni 2023. Terus positif hamilnya 14 Juli 2023. Terus dihitung antara waktu 8 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023, 36 hari, yaitu sama dengan sekitar 5 minggu. Terus cara menghitung tafsiran persalinannya nanti ini misalnya contohnya tadi 8 Juni 2023. Nah, tanggalnya itu ditambah 7, bulannya ditambah 3, tahunnya ditambah 1. Jadi perkiraan. Terus di sini pemeriksaan kehamilannya ada 10T di sini. Yang pertama ada timbang berat badan, ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah ibu, nilai status gizi, terus pengukuran janin, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, terus penilaian status imunisasi TT, terus tablet tambah darah, tes laboratorium, terus tata laksana kasus, terus tatap muka atau konseling tentang kehamilan seperti yang kita lakukan sekarang. Terus di sini ada banyak cara untuk menjaga kehamilan. Yang pertama, jangan kelelahan dan mengangkat benda berat. Terus berbaring selama 1 jam pada siang hari. Usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut, misalnya bisa diganjal dengan bantal. Terus tidur cukup minimal 9-10 jam. Tidur telentang pada saat hamil muda, terus tidur miring pada saat kehamilannya sudah lanjut. Terus di sini berpakaian longgar yang menyerap keringat. Terus kalau memakai BH itu jangan yang terlalu ketat biar nggak sesak. Terus di sini obat harus sesuai dengan, misalnya Mbak sakit saat hamil, di sini obatnya itu nggak boleh sembarang, sesuai dengan petunjuk dokter. Terus makanan bergizi termasuk sayur dan buah 3-5 porsi sehari. Terus di sini ada menu selama kehamilan. Di sini yang pertama, kehamilan dari usia 1-3 bulan, makan dalam porsi kecil tapi sering. Seperti yang saya bilang tadi kan, sering mual dan muntah. Terus makan makanan yang mudah dicerna, menghindari makanan yang berbau menyengat. Terus makan makanan yang segar, terus minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu. Terus
di usia kehamilan 4 sampai 6 bulan makan ditambah kira-kira 1 piring per hari, mengandung makan makanan yang mengandung protein, diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Terus sama seperti yang pada umur kehamilan 1 sampai 3 bulan, minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari. Nah, terus di sini yang terakhir ibu hamil di usia 7 sampai 9 bulan. Makan ditambah kira-kira 1 piring per hari lagi. Terus makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan. Terus di sini juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Minum air putih lebih banyak lagi termasuk 1 gelas susu per hari. Nah, di sini ada kehamilan dan persalinan beresiko. Di sini yang pertama itu 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa itu 4 terlalu? Yang pertama itu terlalu muda untuk hamil kurang dari 20 tahun, terus terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun, atau terlalu sering hamil, anak lebih dari 3 nanti hamil lagi, itu juga beresiko. Terus ada yang terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, baru anaknya baru umur berapa bulan udah hamil lagi, itu juga beresiko. Nah, 3 terlambat ini yang pertama terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, yang kedua terlambat tiba di fasilitas kesehatan, yang ketiga terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Terus di sini ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, di sini apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan itu? Yang pertama, perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit, bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala atau kejang. Terus demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik pada trimester 2 dan 3. Nah, terus yang terakhir itu bayi dengan kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Nah, apabila terdapat salah satu beberapa tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, nanti segera minta pertolongan tenaga kesehatan yang terdekat. Nah, di sini ada kondisi emosional ibu hamil. Yang pertama itu ibu hamil itu mudah tersinggung, sensitif, manja, mudah marah, tidak semangat. Terus ada perusahaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman. Terus ada yang merasa sesak. Terus di sini mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal. Terus di sini merasa belum siap menjadi orang tua, terus ingin diperhatikan. Nah, terus di sini ada tips relaksasi bagi ibu hamil. Yang pertama, tenangkan pikiran, bayangkan ibu berada di tempat yang nyaman, atau liburan lah sesekali biar ibu relaksasi. Terus mendengarkan musik-musik yang santai gitu, Bu. Nanti ya, Mbak, kalau udah hamil. Iya, benar-benar. Terus di sini ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, yaitu P4K, dan buku kesehatan ibu dan anak, yaitu KIA. Nanti bagi ibu hamil diberikan buku KIA atau yang warna pink tadi, Mbak bisa lihat di sana lembar baliknya. Nah, ini buku KIA itu berisi catatan kesehatan dari ibu hamil, bersalin dan nipas sampai bayi baru lahir, sampai anak balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Terus di sini ada stiker P4K tadi itu ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu hamil. Tujuannya itu untuk mengetahui lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, terus taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, salon donor darah, transportasi yang akan digunakan, serta pembiayaannya. Terus di sini ada tanda-tanda ibu yang melahirkan. Di sini yang pertama ada perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama, terus keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir. Terus yang terakhir itu bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Terus di sini persalinan ditolong petugas kesehatan. Pertama itu tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga ibu, bayi lebih terjamin. Nah, apabila terdapat kelainan akan dapat diketahui, segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Terus di sini persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Nah, nanti Mbak kalau mau
sudah hamil, udah bersalin, jangan melahirkan di dukun ya Mbak. Iya, Mbak Bu Ida. Terus di sini ada perawatan pasca persalinan, yaitu perawatan tali pusat, ibu minum kapsul vitamin A warna merah. Terus ada pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, polio bagi bayi menggunakan kontrasepsi. Terus di sini inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Nah, apa itu inisiasi menyusui dini atau sering disebut IMD? Nah, segera dekap dan membiarkan bayi menyusui dalam 1 jam pertama kelahirannya. Terus di sini ada ASI eksklusif. ASI saja selama 6 bulan. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan ibu dalam memberikan ASI. Terus di sini selanjutnya di sini ada manfaat pemberian ASI, mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi. Terdapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, mudah dicerna dan serap oleh tubuh bayi, terus mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi. Terus di sini ada bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengentangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. Terus ini yang terakhir, ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Nah, di sini kita masuk ke infeksi menular seksual. Nah, Mbak bisa lihat di gambarnya, di sana ada beberapa macam infeksi menular seksual ya. Iya, Ibu Ida. Yang pertama itu gonore atau kencang nanah, gejala pada laki-laki, duh tubuh uretra, kenyal, putih, kekuningan atau kuning. Gejalanya pada perempuan seringkali tanpa gejala. Bila ada duh tubuh putih atau kuning, terutama di dalam mulai perlu pemeriksaan dalam. Terus di sini pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Di sini ada sipilis atau raja singa. Gejala luka atau koreng, jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong, dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Kelenjar getah bening di lipat paha, bagian dalam membesar, kenyal juga tidak nyeri pada penekanan. Terus di sini pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom. Terus di sini yang selanjutnya ada herpes genitalia, yaitu diawali dengan bintil, pentingan, luka atau erosi berkelompok di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, pembesaran kelenjar lipat paha. Di sini herpes genital kambuhan timbul bila ada faktor stres pikiran, senggama berlebihan, kelelahan dan lain-lain. Umumnya lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Terus di sini pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom dan hindari faktor pencetusnya. Terus di sini akibatnya untuk bayinya itu konjungtivitis kalamidosis pada bayi baru lahir, mata sembab, kemerahan bilateral dengan ada duh tubuh, mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Terus di sini ada pencegahannya, memberikan obat tetes mata dosis 4 kali 1 tetes. Terus di sini ada konjungtivis gonore pada bayi baru lahir, gejala mata sembab, kemerahan bilateral dengan ada duh tubuh mata yang bernanah. Terus di sini pencegahannya pemberian chloramphenicol tetes mata dosis 4 kali 1 tetes atau garamicin tetes mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir. Terus di sini ada kondilomata acuminata atau denger ayam, yang gejalanya itu yang pertama bentuk datar, bentuk papul, bentuk varikosa, terutama pada daerah yang lembab pada wanita dapat menyebabkan kanker mulut rahim. Di sini pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom dan jaga kebersihan alat kelamin. Nah, terus di sini kita lanjut ke infeksi saluran reproduksi. Yang pertama itu candidosis vaginalis. Gejala klinisnya itu inflamasi pada inturitus, pada labia disertai edema, terus tubuh vagina bergumpal, terus komplikasinya kulit sekitar pulpa lecet. Pencegahannya jaga kebersihan alat kelamin. Terus di sini ada vaginosis bakterial, masa inkubasinya beberapa hari sampai 4 minggu. Gejala klinisnya vagina berbau amis terutama setelah senggama.
Terus di sini komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah. Terus di sini ada trichomoniasis. Di sini ada gejala klinisnya, tubuh vagina yang homogen, banyak, urukan kadang-kadang berbusa, mukosa vagina, eritema, berbau seperti ikan busuk, dapat disertai pruritus pulpa. Terus di sini komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan partus prematur, bayi berat badan lahir rendah juga. Terus di sini ada peduli HIV dan AIDS. Nah, HIV itu apa? Human Immunodeficiency Virus, atau merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. Nah, terus AIDS ini adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara penularan HIV dan AIDS ini. Berhubungan seks tidak aman, terus transfusi darah yang mengandung HIV, terus ada penggunaan narkoba yang menggunakan suntik bergantian, terus HIV menular melalui ibu ke bayi pada saat kehamilan persalinan dan ketika menyusui. Terus di sini ada HIV. Nah, HIV ini tidak menular melalui makan atau minum bersama, terus memakai peralatan makan atau minum bersama, terus berenang bersama, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah bersama, itu tidak menular, ataupun melalui gigitan serangga, itu tidak menular. Terus di sini ada HIV itu tidak menunjukkan gejala ya. Orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja, tetapi bisa menularkan lewat pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik. Di sini setelah lewat masa 5 tahun mulai tampak gejala akibat sistem kekebalan tubuh yang hilang, sehingga penyakit lain yang masuk ke tubuh tidak dapat ditangkis. Terus di sini. Nah, di sini cara mencegah HIV dan AIDS. Yang pertama itu saling setia dengan pasangan. Yang kedua gunakan kondom, terus tidak menggunakan narkoba, suntik, apapun bentuknya hindari narkoba karena merugikan diri sendiri. Terus di sini ada kanker pada perempuan. Yang pertama itu kanker leher rahim atau serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Nah, sini deteksi dini kanker leher rahim, yaitu menggunakan tes pap smear, terus atau tes IPA namanya. Nah, deteksi dini kanker leher rahim ini dapat dilakukan di dokter atau bidan, terus ada puskesmas, terus ada rumah sakit. Terus nah, selanjutnya itu deteksi dini kanker payudara, yaitu yang pertama itu nanti mbaknya bisa memeriksa di rumah sendiri, bercermin dengan kedua tangan di atas kedua tangan di pinggang, terus dilihat apakah ada perubahan bentuknya, terus waktu tidur juga bisa diraba-raba apakah ada benjolan atau tidak, terus bisa dipijat pada saat mandi juga itu bisa ya mbak. Nah, terus di sini yang terakhir itu ada kehidupan seksual suami istri. Nah, yang pertama itu kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Nah, di sini yang kedua faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Terus yang selanjutnya faktor psikis ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Terus yang selanjutnya gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Nah, solusi dari semuanya yaitu komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing, dari pihak mbaknya atau masnya. Pokoknya itu solusinya komunikasi ya mbak ya. Iya Bu Bidan. Baik. Terus di sini ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Sini ada banyak gangguannya. Yang pertama gangguan seksual pada perempuan yaitu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Gangguan bangkitan seksual yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang.
Terus rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Terus tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Terus di sini ada gangguan seksual pada laki-laki. Di sini yang pertama gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua disfungsi ereksi atau impoten. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena calon suaminya stres. Terus di sini yang selanjutnya gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Yang terakhir itu gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Nah, di sini cara mencegah gangguan seksual itu yang pertama komunikasi adalah hal yang sangat penting. Terus gaya hidup sehat seperti makanan bergizi, seimbang, aktivitas fisik dan olahraga serta tidak merokok. Terus yang paling penting ini juga ya, tidak tergoda untuk minum obat kuat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah gangguan seksual. Yang pertama ada selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Terus jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, seperti yang saya bilang tadi, tidak merokok, kelola stres. Terus jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi atau healing, ya Mbak. Ya Bu Bidan. Terus di sini jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Oke Mbak, sini udah selesai. Apakah sudah jelas? Sudah Bu Bidan. Atau ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak ada. Kalau Mbak sudah jelas, kita evaluasi sedikit ya Mbak tentang apa yang saya sampaikan tadi. Iya, tadi Bu Bidan menjelaskan tentang kekerasan. Sebenarnya kan kalau ada suami saya kan lebih enak. Iya. Tentang kekerasan itu kayak kekerasan fisik, psikis, terus pelontaran, terus yang saya takutkan juga itu kan yang pembudakan itu. Iya. Nanti bisa kok diajak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa Mbaknya datang sama calonnya juga. Ya Bu Bidan. Baik, saya rasa Mbaknya sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa Mbak datang lagi ya. Ya Bu Bidan. Saya rasa cukup ya sampai di sini ya Mbak. Ya Bu Bidan. Terima kasih untuk kunjungannya. Ya, saya terima kasih Bu Bidan ya. Iya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Salam.